Halo semua, saya Erin. Kali ini saya akan membahas tentang peradaban Mesopotamia dan 5 pemikir yang mempengaruhi sejarah dunia. Pagi-pagi ketemu angsa, kelihatannya warnanya pink muda. Ayo berhitung 1, 2, 3, pembahasan ini segera dimulai. Peradaban Mesopotamia adalah salah satu peradaban tertua di dunia. Diperkirakan bermula sejak tahun 5000 sebelum Masehi. Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani dengan dua kata, Mesos dan Potamos. Mesos artinya tengah dan Potamos artinya sungai. Mesopotamia memiliki arti tanah di antara dua sungai. Keberadaan kedua sungai inilah yang menjadi penopang utama dalam peradaban ini. Mesopotamia kala itu menganut sistem politik teokrasi di mana pemerintahan berdasarkan petunjuk ilahi. Misalnya Raja Hammurabi dipercaya rakyatnya mampu berbicara dengan dewa. Bangsa Ubaid merupakan bangsa pertama yang mendiami daerah ini. Selanjutnya bangsa Sumeria datang dan membangun beberapa kota yang terkenal seperti Erek, Ur, Kis, dan sebagainya. Sebagian besar peradaban ini dibentuk oleh bangsa Sumeria. Adapun bangsa-bangsa lain yang berkembang di daerah ini seperti Akkadia dan Babilonia hanyalah meneruskan dan mengembangkan peradaban bangsa Sumeria. Struktur sosial. Piramida sosial Mesopotamia terdiri dari kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, dan orang-orang yang diperbudak. Raja dan bangsawan berada di puncak piramida. Kesuburan tanah di Mesopotamia lah yang mendatangkan manusia untuk bermukim di daerah itu. Dengan mata pencariannya bercocok tanam. Jadi pertanian merupakan kegiatan ekonomi utama di Mesopotamia kala itu. Banyak tumbuhan di Mesopotamia yang sampai sekarang penting untuk pangan dunia seperti gandum, kurma, anggur, zaitun, dan barley. Contohnya Mesopotamia karena periode kekeringan yang berkepanjangan. Peradaban Mesopotamia juga memiliki budaya yang kaya dan beragam. Salah satu karya sastra terkenal dari peradaban ini ialah Epos Gilgamesh yang menceritakan pertualangan Raja Uruk bernama Gilgamesh dan sahabatnya Enkidu. Lalu ada peninggalan yang masih kita gunakan hingga sekarang dari peradaban ini. Seperti Kode Hammurabi atau Piagam Hammurabi adalah kitab hukum tertulis yang tertua dan terlengkap dibuat oleh Raja Hammurabi dari Babilonia. Selanjutnya ada sistem numerasi seksagesimal. Perhitungan angka berbasis 60 yang masih digunakan hingga sekarang. Misalnya untuk membagi 1 jam menjadi 60 menit atau 1 menit menjadi 60 detik. Tipe ideal. Konstruksi ideal yang digunakan untuk mendekati realitas dengan memilih dan menonjolkan elemen tertentu. Ini dibangun sebagai sudut pandang sepihak. Kapitalisme. Marx berpendapat bahwa kapitalis melakukan eksploitasi terhadap buruh. Jadi Marx mengembangkan teori sosialisme. Pemerintahlah yang mengontrol jalannya perekonomian. Pendidikan. Freire mengkritik konsep pendidikan yang ia sebut pendidikan gaya bank, di mana murid berperan sebagai tabungan dan guru bertindak layaknya penabung. Ide-ide feminis yang inovatif. Simon percaya bahwa perempuan harus bebas untuk menentukan takdirnya sendiri. Ia berpendapat bahwa perempuan tidak boleh dibatasi oleh harapan-harapan orang lain. Konsep ketuhanan. Plato menyatakan bahwa Tuhan adalah satu dan unik. Plato berusaha mereformasi konsep ketuhanan yang ada di masyarakat Yunani kuno. Plato menyatakan bahwa kebaikan sejati berasal dari Tuhan. Nah, bagaimana dengan penjelasan yang sudah saya berikan? Ini mapel sejarah lanjut oleh Mr. Ronald. Bye-bye.